Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Ketua Wisuda Ramadan 2020-0108-0162. Saya Anita Dea Puspita Maharani, NIM 2020-0108-0163. Saya Nitya Kaputri, NIM 2600-0108-0160. Saya Nina Karisma Daryanti, NIM 2020-0108-0166. Media pembelajaran berbasis TIK. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan berupa bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Setiap proses belajar mengajarkan memerlukan pemilihan dan penggunaan paling tidak satu medium untuk menyampaikan pembelajaran tersebut. Contoh media pembelajaran. Beberapa contoh media pembelajaran termasuk media-media pembelajaran baru berbasis ICT, yaitu komputer, CD, DVD, video interaktif, internet, sistem multimedia, konferensi video, dan lain-lain. Dilihat dari bentuknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi media visual, media audio, projected still media, dan projected motion media. Salah satunya dari media pembelajaran tersebut adalah software audio visual. Dalam hal presentasi kali ini, kami akan membahas tentang penggunaan software audio visual, di mana ruang lingkupnya adalah Filmora, KineMaster, dan Intune. Yang pertama ada Filmora. Filmora secara umum. Filmora merupakan aplikasi video editor terbaik bagi pemula. Aplikasi ini bersifat ringan dan sangat mudah dipelajari. Filmora hadir dalam dua versi, yaitu versi biasa dan Pro. Kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Apakah kalian ingin memilih versi gratis atau versi berbayar dengan fitur yang lebih cepat? Selain memiliki tampilan yang sederhana, berbagai macam tools yang terdapat di dalam aplikasi ini juga sangat mudah dikenali, sehingga para penggunanya akan lebih dimudahkan saat mengedit video. Sifatnya yang ringan, membuat Filmora dapat dijalankan pada perangkat yang memiliki spesifikasi rendah sekalipun. Aplikasi ini bisa kalian jalankan pada laptop dengan prosesor Intel Celeron dan dengan RAM cukup 2 GB saja. Fitur-fitur Filmora. Yang pertama, motion tracking, menambahkan elemen ke objek bergerak dengan mudah. Yang kedua, zooming and panning, membuat tampilan zoom dan panning dengan lebih mulus. Ketiga, color matching, mencocokkan warna klip yang dipilih dengan frame dari klip lainnya. Yang keempat, keyframing, menyesuaikan animasi dengan menggabungkan keyframe untuk mengubah posisi, skala, opasitas, rotasi klip. Selanjutnya, stabilization, yaitu memudahkan pengguna untuk mengedit video dengan hasil yang lebih halus dan stabil. Selanjutnya, audio ducking, menghilangkan background musik untuk memastikan kejernihan suara dialog. Selanjutnya, color grading, memperbaiki hasil rekaman yang tidak terlalu memuaskan dengan memberikan warna yang lebih baik. Selanjutnya, picture in picture, apabila ingin memberikan kesan futuristik, maka bisa menggunakan fitur yang satu ini. Selanjutnya, basic feature, memiliki beberapa fitur dasar untuk proses edit video, misalnya splitting,
cropping, brightness, control, rotating, dan masih banyak lainnya. Kekurangan dan kelebihan Filmora. Kelebihan Filmora, yang pertama, aplikasi ringan. Yang kedua, pengoperasiannya sangat mudah. Yang ketiga, proses editing bisa lebih cepat. Yang keempat, banyak efek yang tersedia. Kelemahan dari Filmora, yang pertama, tidak leluasa mengedit sesuai yang diinginkan, seperti mengedit menggunakan Adobe Premiere. Yang kedua, karena ukuran programnya kecil, perlu mengunduh terlebih dahulu fitur efek yang diinginkan. Dan yang ketiga, proses ekspor video yang cukup lama. Hal ini lantaran spesifikasinya yang cukup rendah. Selanjutnya ada KineMaster. KineMaster secara umum. KineMaster adalah sebuah aplikasi yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ini dikembangkan oleh Nextreaming, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berkantor pusat di Seoul, Korea. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember tahun 2013. Pada saat pertama kali membuka aplikasi ini, hanya akan menemukan 4 tombol dengan background yang mendominasi tampilan awal aplikasi KineMaster. Beberapa tombol utama yang disuguhkan oleh aplikasi KineMaster adalah New Project, Setting, Help, dan Store Feature. Aplikasi ini dapat membuat video hanya dengan menggunakan perangkat smartphone. Fitur-fitur yang ditawarkan sudah sangat lengkap, layaknya menggunakan aplikasi editing video seperti Adobe Premiere, Windows Share Filmora, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur-fitur KineMaster. Fitur yang pertama yaitu Project Assistant, membuat sebuah project video step by step. Selanjutnya dukungan media. Untuk dapat memasukkan media ke aplikasi ini sangatlah mudah karena seluruh media yang tersimpan di smartphone atau memori eksternal akan ditampilkan dalam jendela yang sama dan dipisahkan berdasarkan direktori penyimpanan. Selanjutnya audio, memberikan background suara baik melalui musik atau rekaman dengan menggunakan musik yang tersimpan dalam memori smartphone. Selanjutnya ada teks, menambahkan dan memanipulasi teks dengan berbagai macam jenis font dan gaya. Tema, dilengkapi dengan 4 tema yang dapat dimasukkan ke dalam project video, diantaranya basic, on stage, dan travel. Tool editing, dilengkapi dengan tool editing yang cukup lengkap seperti cut, copy, crop, trimming, color, dan masih banyak yang lain. Kelebihan dan kekurangan KineMaster. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Selanjutnya beragam fitur yang menarik dan canggih. Harganya sesuai dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan. Bisa dengan mudah dioperasikan di komputer dengan sistem operasi Windows. Dan untuk kekurangannya itu efek baru hanya bisa diakses pada paket yang berbayar. Jika ingin membuka semua fitur diperlukan biaya tambahan. Terakhir ada InShot. InShot secara umum. InShot Editor adalah aplikasi editing foto dan video yang khusus dirancang untuk meningkatkan hasil akhir setiap video untuk diunggah ke Instagram Anda. Anda juga dapat meningkatkan gambar dan tentu saja menyimpan video yang diedit ke memori peranti Anda. Di bagian editing video, Anda akan menemukan banyak sekali alat menarik. Misalnya jika video telah direkam dalam format vertikal, Anda dapat mengetengahkan dan memperbesar gambar yang membuat efek kabur yang cantik di belakang gambar. Anda juga dapat menerapkan filter, memasukkan teks, menambahkan musik, dan bahkan menambahkan emoji. Setelah selesai, cukup pilih kualitas foto yang ingin disimpan. Ada banyak pilihan dalam hal mengedit gambar. Anda
dapat memangkas gambar, menerapkan puluhan filter, mengubah kecerahan saturasi, menambahkan ratusan stiker, dan banyak lagi. Singkatnya, Anda dapat memberikan tampilan gambar yang sama sekali baru. InShot Editor adalah editor gambar dan video yang meskipun ditunjuk untuk konten Instagram, Anda dapat menyunting video dan gambar lalu menyimpannya langsung ke memori peranti Anda. Kemudian ada fitur-fitur InShot. Yang pertama ada background, yaitu berfungsi sebagai mengubah bagian latar belakang video. Yang kedua ada musik, yaitu berfungsi sebagai menambah musik pada video. Ketiga ada teks dan stiker, berfungsi untuk menambah keterangan atau kejelasan dalam video. Yang keempat ada kontrol kecepatan video, yaitu mengatur seberapa cepat atau lambatnya video yang diinginkan. Yang kelima ada memangkas dan rotasi video, yaitu berfungsi sebagai memangkas bagian yang tidak diperlukan dan memutar posisi video. Yang keenam ada filter dan efek video yang berfungsi sebagai menambah efek dan filter video sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir ada menggabungkan dan mengkompres video yang berfungsi sebagai menggabungkan beberapa video untuk dijadikan satu dan membagi video tanpa kehilangan kualitas video. Adapun kekurangan dan kelebihan InShot, yang pertama bagian kelebihan yaitu kita bisa menghapus watermark gratis yang bisa membuat video kita menjadi profesional. Yang kedua ada fitur yang banyak. Tiga, aplikasi ringan dan mudah digunakan. Keempat, dapat digunakan saat offline. Adapun kekurangannya yaitu efek transisi sedikit terbatas dan jika ingin menambahkan efek lainnya harus membayar. Kesimpulan, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan berupa bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Dari sekian banyaknya media pembelajaran, salah satunya adalah penggunaan software audio visual, di mana dalam presentasi ini dibahas 3 aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran tersebut, yaitu Filmora, KineMaster, dan InShot. Ketiga aplikasi ini dapat mendukung pengguna untuk menghasilkan video-video audio visual yang mumpuni, walaupun hanya dengan menggunakan aplikasi yang tidak berbayar. Dan video yang dihasilkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Sekian presentasi dari kelompok